Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Puji syukur Alhamdulillah tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini di diseminasi tentang disiplin positif modul 1.4. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya di sini untuk menyampaikan diseminasi budaya positif modul 1.4. Di sini saya akan berbagi pengalaman Bapak Ibu, berbagi pengalaman tentang materi yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak ini, khususnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, budaya itu apa sih? Kira-kira budaya itu apa? Pak Atik, budaya itu apa kira-kira? Kira-kira apa budaya? Budaya. Iya, budaya itu apa Pak Atik? Biasa. Apa? Budaya itu apa? Budaya itu tempat untuk berkreasi. Oke, ada yang lain budaya ini apa? Budaya. Pak Jib, apa Pak Jib? Budaya itu termasuk salah satu budaya positif. Berarti budaya itu berarti apa? Kebiasaan kita itu termasuk kebiasaan yang ada di kita sehari-hari. Iya, itu budaya, kebiasaan yang selalu kita lakukan sehingga menjadi budaya di sekolah kita. Adapun tujuan aksi nyata pada pagi hari ini yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya, saya mempunyai pertanyaan tematik. Apakah menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah itu penting? Kira-kira penting nggak, Bapak Ibu? Sangat penting. Gimana, Pak? Sangat penting itu. Karena kalau kita tidak menciptakan suasana budaya positif, nanti tidak menuju ke arah dalam pendidikan. Sehingga tujuan positif ini salah satunya adalah mendidik anak-anak menjadi anak yang cerdas, pandai dan berkarakter. Tujuannya membentuk suasana positif yang ada di lingkungan. Iya, luar biasa. Jawabannya luar biasa dari Bapak Adib. Terima kasih Bapak Adib. Selanjutnya, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di sekolah? Gimana caranya? Misalnya gini, ingin menciptakan anak-anak yang sopan, yang santun, seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus menciptakan budaya yang sopan, yang santun seperti itu. Contohnya budaya 5S. Budaya 5S itu apa? Budaya sopan, santun, salam, sapa, dan senyum. Jadi kalau anak-anak bertemu dengan Bapak Ibu guru itu saling tidak seperti ini. Halo Pak Ted, nah, itu nggak boleh itu seperti itu. Jadi harus ditanamkan budaya yang baik. Itu Bapak Ibu ya. Sekarang saya mempunyai sebuah video tentang budaya positif. Mari kita simak bersama-sama. Kita lihat sama-sama video berikutnya. Ada 3 kali pengambilan. 3 kali itu diproduksi di pabrik yang sama, dibuat dengan bahan yang sama. Kemudian ketika sudah saatnya datang seluruh pabrik membawa kali-kali pengambilan itu untuk didistribusikan ke banyak tempat yang berbeda. Tempat yang pertama adalah supermarket bongkar. Kali bongkar itu diturunkan, kemudian
kemudian dipajang jarak bersama kali minuman yang lainnya. Coca-Cola itu diberi harga Rp4.000. Tempat distribusi yang kedua adalah pusat perbelanjaan besar. Di sana Coca-Cola diturunkan. Kaleng-kaleng itu ditempatkan di sebuah cooler atau kulkas agar dingin untuk memberikan kenikmatan yang lebih untuk para pembelinya. Satu kaleng Coca-Cola dijual dengan harga Rp7.500. Kemudian pemberhentian yang terakhir adalah hotel bintang 5. Kaleng-kaleng Coca-Cola itu diturunkan. Kemudian kaleng-kaleng itu ditempatkan di lemari dingin, tetapi hanya dikeluarkan dengan pesanan pelanggan. Kaleng ini dikeluarkan dengan gelas kristal cantik berisi es batu, disajikan di atas baki, dan pelayan hotel akan membuka kaleng Coca-Cola itu dan menuangkannya dalam gelas dengan sopan saat menyajikan kepada pelanggan. Satu gelas Coca-Cola diberi harga Rp60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa ketiga kaleng Coca-Cola itu memiliki harga yang berbeda, diproduksi di tempat yang sama, dibawa truk yang sama, dan memiliki rasa yang sama, tetapi harganya berbeda? Jawabannya adalah lingkungan. Lingkunganlah yang membuat tiga Coca-Cola itu berbeda harganya. Lingkungan berbicara tentang suasana, lingkungan berbicara tentang relationship, lingkungan berbicara tentang daya dukung. Begitu juga dengan manusia, semua orang pasti punya potensi, semua orang pasti punya bakatnya masing-masing, termasuk diri kita juga. Apabila kita berada di lingkungan yang tepat dan semua daya dukung yang ada, kita bisa meluangkan potensi yang terbaik dari diri kita. Kita akan jadi orang yang cemerlang, kita akan terlihat cemerlang dengan segala potensi yang kita punya. Tetapi jika kita berada di lingkungan yang salah, lingkungan yang tidak mendukung, maka potensi kita tidak akan berubah secara maksimal, potensi kita akan sedikit. Ibarat pohon yang berusaha, seharusnya dia tidak tumbuh besar, seharusnya dia bisa sangat lebat, seharusnya dia bisa berbuah sangat banyak. Tetapi karena tidak ada daya dukung atau justru ditekan, pohon itu menjadi kerdil. Orang yang sama, bakat yang sama, kemampuan yang sama, hasilnya akan sangat berbeda jika berada di tempat yang berbeda. Tetapi sebelum kita memilih lingkungan, karena kita lebih dahulu nilai daripada diri kita yang kiranya bisa menjadi identitas kita. Kita pasti menyebabkan mungkin di komputer, memotif, analisa, menulis, menghitung, menggambar, dan lain sebagainya. Kenali potensi kita, dan kemudian carilah lingkungan yang bisa mendukung potensi kita ini. Lingkungan bisa jadi bentuknya sekolah, jurusan kuliah, bidang pekerjaan, dan lain sebagainya. Sekarang coba kita perhatikan di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada banyak sekali orang yang berbakat pada hal yang tertentu. Misalnya bakat menggambar, bakat seni, bakat bernyanyi, dan lain sebagainya. Tetapi mereka belum menemukan tempat yang mendukung. Akhirnya mereka terpaksa bekerja di bidang yang sebenarnya bukan jiwa mereka. Hasilnya orang itu tidak begitu menikmati pekerjaan ini sekarang. Atau mungkin itu justru diri kita. Misalnya kita berbakat di bidang menulis, tetapi harus bekerja sebagai pegawai bank. Atau kita berbakat di bidang otomotif, kita tahu betul tentang mesin, tapi kita harus bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran. Memang itu adalah pilihan masing-masing individu. Memang kadang karena mendesak kebutuhan, kita harus mengambil segala peluang yang ada, meski harus mengorbankan idealisme, bakat atau skill yang kita miliki. Tapi paling tidak kita sadar, jadikan itu sebagai sebuah bagi catatan saja. Tetap lebih baik jika kita memiliki impian untuk bekerja di bidang yang kita sukai, di bidang yang kita punya potensi di situ, dan tentunya jika kita bekerja di situ, kita akan bahagia jika melakukan pekerjaan kita itu. Selamat mencari bakat dan potensi kita, dan selamat mencari lingkungan terbaik untuk diri kita, dan jadilah diri kita yang terbaik. Tetap sehat, tetap semangat. Jika kamu suka dengan channel ini, like dan subscribe untuk mendapatkan informasi yang menarik. Ya, dari video tadi kita dapat pelajaran Bapak Ibu ya, bahwa lingkungan yang positif itu sangat mempengaruhi anak didik kita. Jadi tugas kita untuk menciptakan lingkungan yang positif agar minat dan bakat anak itu bisa tersalurkan, agar bisa tercapai menjadi lebih baik lagi. Jadi tugas kita itu Bapak Ibu menciptakan sekolah yang positif, yang nyaman bagi anak-anak. Tidak ada pembulian antar teman atau yang lainnya. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, salah satu tanggung jawab seorang guru
adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik, karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan yang baik akan membentuk suatu budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kita menciptakan lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif itu tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kolaborasi, butuh kerjasama antar semua warga sekolah. Suatu misal Bapak Ibu ya, cuma satu guru dan tidak didapat dukungan dari guru lain, maka budaya positif itu tidak akan bertahan lama. Misal saja bertahan paling lama mungkin 1 minggu sudah paling lama. Beda lagi dengan kalau budaya positif didukung berkolaborasi antar guru, antar siswa saling berkolaborasi, maka budaya positif itu akan berjalan dengan lancar. Begitu Bapak Ibu. Suatu kisah ya, saya menciptakan budaya positif, misalnya membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Nah, guru lain itu tidak menerapkan kebiasaan itu, maka anak-anak akan, oh itu Pak Tek atau Pak Adib nggak apa-apa kalau membuang sampah sembarangan. Itu kan anak-anak jadi tidak menerapkan budaya yang saya terapkan. Jadi budaya positif itu butuh kolaborasi dari berbagai pihak, butuh kerjasama dari semua warga sekolah. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang budaya positif merupakan mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan oleh sekolah. Yang kedua, setiap sekolah hendaknya mampu menciptakan budaya positif di lingkungannya. Budaya yang berakar kuat sehingga menjadi kebiasaan yang dilaksanakan secara kontinu dan sadar. Kontinu itu apa Bapak Ibu? Kontinu itu artinya secara berkelanjutan. Jadi kegiatan itu harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya sekedar sebentar. Mungkin kalau diterapkan secara berkelanjutan, maka sekolah kita akan terasa nyaman, tidak ada pembulian lagi, anak-anak senang berada di sekolah, nyaman, seperti itu Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu harus dilaksanakan secara kontinu atau berkelanjutan. Semoga sekolah kita juga bisa melaksanakan budaya positif seperti itu Bapak Ibu. Adapun tujuan budaya positif. Tujuan budaya positif itu ada 2. Yang pertama, menumbuhkan suasana aman, nyaman, dan bermakna di lingkungan sekolah. Jadi kalau ada budaya positif, anak-anak akan nyaman berada di sekolah. Tidak ada yang takut untuk dibully ke kelas, itu tidak ada. Anak-anak bisa nyaman belajar di sekolah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu apa saja. Yang pertama, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus berakhlak mulia kan. Terus apalagi? Mandiri, berkreatif, gotong royong, bernalar, kritis, dan kalau lupa kita sekarang coba nyanyi sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan budaya positif itu menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang telah kita sebutkan tadi Bapak Ibu.
Selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif itu dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Suatu misal, suatu anak itu dalam akademiknya kurang, tapi dalam bidang olahraga dia mampu. Nah, sampai menjuarai di tingkat kecamatan. Nah, itu dia merasa dihargai dan menuju ke potensinya itu menjadi lebih pede dan dihargai oleh seorang. Jadi kita menghargai itu tidak hanya dalam akademik saja, Bapak Ibu. Karena potensi anak itu tidak hanya dalam akademik, dalam misalnya seni, dalam olahraga itu juga termasuk potensi. Yang kedua, nilai kebijakan. Nilai kebijakan universal itu meliputi apa saja? Yaitu yang pertama, keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Nilai-nilai kebijakan itu nilai-nilai yang baik yang harus kita terapkan pada anak-anak. Itu nilai-nilai kebijakan, Bapak Ibu. Selanjutnya dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Jadi kalau kita belajar itu tidak harus memberi hukuman. Hukuman, sanksi merupakan alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, Bapak Ibu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi hukuman atau sanksi itu kalau bisa tidak dilakukan pada anak-anak kita. Kita bisa memberi solusi yang lain. Contohnya restitusi. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya nanti. Selanjutnya, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Siapa ya Bapak Ibu? Ini ada permainan. Coba buka kepala tanganku. Lalu siapkan secari kertas kecil yang mudah digenggam. Jadi di tangan ini ada secari kertas yang mudah digenggam. Tulislah benda, nilai atau apapun yang teramat bernilai bagi Anda. Di kertas itu ada sebuah rahasia, Bapak Ibu. Rahasia yang ingin Bapak Ibu jaga. Lalu letakkan di salah satu tangan dan kepalkan dengan erat. Bayangkan ada satu orang di dekat Anda yang mencoba berbagai cara untuk membuka kepalan tangan Anda demi mengambil benda tersebut, demi mengambil rahasia tersebut. Apa yang terjadi? Misalnya gini, Pak Adik mempunyai sebuah rahasia dan rahasia itu ditulis dalam secari kertas. Nah itu digenggamnya dengan erat. Pak Tek ingin membuka rahasia itu. Pak Tek penasaran apa ya yang dirahasiakan oleh Pak Adik itu apa? Pak Tek mencoba untuk membuka kepala tangan itu. Apakah bisa? Tidak bisa, Bapak Ibu. Yang menjadi kontrol itu diri kita sendiri. Apakah itu bisa kita lihatkan ke orang lain atau apa? Itu tergantung kita sendiri. Jadi Pak Tek tidak bisa melihat, mengontrol diri kita itu tidak bisa. Jadi yang mengontrol diri kita itu diri kita sendiri. Apakah kita mau membocorkan rahasianya ataukah tidak? Sekeras apapun Pak Tek mencoba membuka kepalan itu tidak akan bisa kalau Pak Adip tidak mau membuka rahasianya itu contoh sebuah posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi ya posisi kontrol itu yang mengendalikan itu kita sendiri, tidak orang lain. Ini ada teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ada 4
pernyataan Bapak Ibu. Kira-kira mana ilusi yang selama ini Anda yakini? Ini ada 4 pernyataan. Nanti pilih salah satu. Kira-kira Bapak Ibu teori kontrol menggunakan yang mana? Yang nomor 1, ilusi guru dapat mengontrol murid. Mengontrol murid itu bagaimana contohnya? Misalnya gini, murid melakukan kesalahan dan kita memberi hukuman murid tersebut. Hukumnya misalnya berlari di lapangan atau hukuman menjewer atau apa, itu ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi murid itu dikontrol oleh guru. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Maksudnya bagaimana? Membuat anak-anak bersalah. Misalnya gini, ada murid yang terlambat datang ke sekolah. Terus tidak kita hukum, tapi kita memberi mereka merasa bersalah. Misalnya kita ngomong seperti ini, nggak kasihan lah sama Bu Denis. Tadi sampean itu terlambat dan dilihat oleh Pak Hari. Lalu Bu Denis itu diberi teguran oleh Pak Hari. Itu murid-muridnya Bu Denis kok bisa terlambat. Nah itu Bu Denis jadi ditegur sama Pak Hari. Sampean nggak kasihan sama Bu Denis. Bu Denis ditegur terus sama Pak Hari. Jangan terlambat lagi, Itu membuat mereka merasa bersalah. Oh iya, saya bersalah sama Bu Denis. Gara-gara saya Bu Denis ditegur sama Pak Hari. Nah itu yang kita tanamkan, yaitu membuat anak-anak merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti apa? Misal memberikan sebuah bintang kepada anak. Kalau anak memperoleh nilai yang bagus, memberi sebuah bintang. Anak-anak rajin, kita beri sebuah bintang. Tapi kalau dimasuki oleh guru lain, tidak Bu, saya tidak diberi bintang, saya nggak mau diajar sama guru ini, karena kalau guru ini saya tidak diberi bintang. Nah itu ilusi yang ketiga. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya bapak ibu guru itu memaksa kehendak anak. Pokoknya kamu harus ini, kamu harus seperti ini gitu. Ada 4 ilusi tadi. Kira-kira yang selama ini Bapak Ibu terapkan kira-kira yang mana? Yang mana Bapak Ibu? Coba Pak Tek, yang mana Pak Tek? Yang diterapkan selama ini sama Pak Tek, apakah ilusi yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat Pak Tek? Ilusi yang kedua. Yang kedua, itu yang mana Pak Dik? Berarti bahwa ilusi yang kedua bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakternya. Oh iya betul. Jadi Pak Tek selama ini itu tidak bisa marah kepada anak-anak. Hebat Pak Tek. Jadi dia menerapkan dengan itu merasa anak-anak itu bersalah, sehingga anak-anak itu tidak mengulangi lagi apa yang mereka lakukan. Ya itu sama seperti saya juga begitu Pak Tek. Saya anti marah kepada anak-anak. Jadi saya menerapkan ilusi yang kedua. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi itu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi yang diperoleh dari orang lain atau dari luar. Dan motivasi internal itu motivasi yang terdapat pada diri kita sendiri. Ini ada 3 pernyataan.
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kan memberi hukuman dari orang lain, berarti itu motivasi eksternal. Misalnya saya tidak mau berangkat siang lagi, nanti saya dihukum. Loh, berarti itu kan tidak dari dirinya sendiri, karena hukuman berarti itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Oh iya, saya ingin rajin ke sekolah, saya ingin berangkat paling pagi, nanti dapat imbalan 2.000 atau dapat imbalan permen dari Bu Anis. Nah, itu kan motivasinya gara-gara imbalan. Itu juga motivasi eksternal, Bapak Ibu. Lalu yang motivasi internal itu yang seperti apa? Motivasi internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Berarti dia sadar pada dirinya sendiri. Dia akan menjadi orang yang bagaimana ke depannya jika dia melakukan seperti itu. Jadi itu motivasi dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari hukuman orang lain, bukan dari imbalan orang lain. Itu motivasi internal. Bisakah kita mengontrol orang lain? Kira-kira bisa atau tidak? Seperti yang kepala tangan lagi tadi loh, yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa mengontrol. Dalam perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak cukup sampai minta maaf. Jadi perilaku buruk itu adalah kesalahan, itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang dilakukan anak-anak pasti ada tujuannya, Bapak Ibu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu seperti yang kepala tangan tadi yang mempunyai rahasia dan coba direbut oleh Patik, maka Patik tidak bisa merebut. Yang bisa adalah kita sendiri, yang mengontrol adalah kita sendiri. Selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan adalah saat bujukan gagal. Jadi kalau kita mau bujuk, itu kita gagal, harus dipaksa. Itu menurut stimulus respon. Beda lagi dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi untuk menjadi pilihan-pilihan yang baru, untuk menemukan pilihan-pilihan yang baru. Jadi kita tidak memaksa, Bapak Ibu. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang. Jadi tidak ada menang kalah, menang. Selanjutnya, teori hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Jadi kita memberi hukuman anak itu tidak direncanakan. Nanti saya mau menghukum novel misalnya. Tidak seperti itu. Guru-guru itu tidak berencana untuk menghukum anak. Kalau tiba-tiba di kelas anak tidak mengerjakan tugas, nah itu baru kita hukum. Itu kan tidak terencana, tidak bisa kita rencanakan. Itu teori hukuman. Selanjutnya,
Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kong, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kalau anak-anak kita hukum, anak-anak itu kan sukanya bermain ya. Kalau selalu kita hukum, selalu kita keras, maka akan merusak, menghancurkan potensi pembelajaran mereka. Itu menurut Al-Fiqh. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya teori motivasi. Dalam bukunya School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Seperti tadi ya Bapak Ibu ya, motivasi itu ada yang motivasi karena takut hukuman. Saya tidak melakukan ini karena saya takut dihukum. Nah, itu motivasi eksternal karena takut hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya melakukan ini agar saya diberi hadiah oleh Bu Anis. Nah, itu eksternal, motivasi karena ingin mendapat imbalan. Yang terakhir, ini motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ke depannya itu ingin menjadi anak yang bagaimana. Nah, itu motivasi internal atau dari diri mereka sendiri. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, ketiga kesenangan, kebebasan dan kekuasaan. Ini dimisahkan anak-anak ya Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan perut, kebutuhan untuk bisa hidup, untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya kita butuh makan, anak-anak itu butuh makan untuk hidup. Kadang kan anak-anak berangkat sekolah itu belum sarapan karena ada sesuatu atau apa. Jadi kalau di sekolah itu anak-anak sarapan itu jangan langsung kita beri hukuman, kita tanya dulu. Anak-anak tadi misalnya novel tadi sampai kok sarapan kenapa? Ini kan sudah masuk. Itu Bu, tadi saya belum sempat sarapan soalnya ibu saya gini. Jadi kita tidak harus menghukumnya, tidak harus langsung menghukum. Mungkin kita bisa memberi kesempatan 5 menit. Ya udah kamu makan dulu 5 menit di luar, tapi jangan lihatkan ke teman-temannya agar teman-temannya tidak pengen. Nah, seperti itu. Karena anak-anak itu juga membutuhkan kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Yang kedua, kebutuhan cinta kasih sayang. Jadi kita sebagai guru harus memberikan cinta dan kasih sayang kita kepada anak-anak, menjadikan anak-anak itu sebagai teman kita, sehingga anak-anak bisa nyaman curhat kepada kita masalah tentang apa yang dia alami. Anak-anak juga bisa cerita kepada kita. Misalnya kalau di rumah tidak diberi kasih sayang, di sekolah gurunya galak, anak-anak pasti akan berontak dan melakukan kenakalan. Jadi cinta dan kasih sayang itu juga perlu kita berikan kepada anak-anak. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan yang disepakati oleh guru yang dilakukan di kelas untuk menjadi pedoman dan bersikap dalam berperilaku di kelas.
Dalam keyakinan kelas sebenarnya menggunakan kalimat-kalimat positif agar lebih mudah dipahami dibandingkan kalimat negatif yang mengandung kata seperti dilarang atau tidak. Maksudnya gimana? Dalam membuat keyakinan kelas hendaknya menggunakan kata-kata yang positif. Jangan menggunakan kata-kata tidak atau dilarang. Misalnya ini, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu hindari kata-kata dilarang. Akan lebih baik jika kita menggunakan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata dilarang itu kita ganti menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Karena anak-anak itu semakin kita larang, maka mereka akan semakin penasaran, mereka akan semakin berontak untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi kata-kata dilarang itu hendaknya kita rubah ke dalam kalimat positif seperti itu Bapak Ibu. Ada pun langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Apakah di sini Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya. Nah langkah-langkahnya itu yang pertama, tanyakan pendapat siswa tentang masalah dan harapan kelas. Jadi anak-anak ditanya harapannya itu kelasnya ingin seperti apa. Terus kita tanya juga yang tidak diinginkan oleh siswa itu dalam kelas, suasana kelas itu yang bagaimana seperti itu. Yang kedua, siswa menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan. Berarti setiap siswa, setiap anak diberi kertas dan mereka disuruh untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Jadi antara satu anak dengan anak lain itu pasti mempunyai keyakinan kelas yang berbeda-beda. Terus langkah yang ketiga untuk guru dan siswa memilih keyakinan kelas yang penting. Jadi semua kertas yang ditulis oleh siswa, keyakinan kelas yang ditulis oleh siswa itu kita memilih keyakinan yang paling penting itu yang mana, kita pilih bersama-sama disepakati oleh satu sekolahan. Terus yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalnya dalam anak tidak ada kata-kata dilarang atau tidak boleh membuang sampah, jadi kita ubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya seperti yang saya jelaskan tadi. Terus yang kelima, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Setelah kita filter tentang kalimat negatif, kita ubah ke kalimat positif keyakinan kelas tadi, kita mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang sudah disepakati, terus kita tulis dan kita tempel di kelas. Itu langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya restitusi. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol yaitu yang pertama penghukum yang sudah saya jelaskan tadi ya. Guru itu menghukum anak lah, itu posisi kontrol yang pertama. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Seperti yang saya jelaskan tadi, misal ada anak-anak terlambat, terus sama nggak kasihan tadi sama Bu Hanis ditegur sama Pak Hadi gara-gara sama terlambat. Nah, seperti tadi membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru menjadi pemantau. Dan yang kelima, guru menjadi manajer. Ini akan saya jelaskan satu persatu pada slide selanjutnya. Untuk posisi sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu kan menghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah, menyalahkan murid. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Posisi yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, jadi tidak keras lagi.
Tadi kan kalau menghukum, guru bersuara keras dan menghukum. Nah, tapi kalau orang merasa bersalah biasanya bersuara lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat ini, bagaimana perasaan orang tua kamu? Pasti akan kecewa, bukan? Nah, itu contoh membuat anak-anak merasa bersalah. Yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Kamu nggak kasihan tak sama ibu guru? Nah, seperti itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Suatu contoh, ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi anak-anak dan guru itu posisinya sebagai teman. Teman juga bisa sebagai teman curhat atau memberi solusi anak jika anak mendapat masalah seperti itu. Itu posisi sebagai teman. Selanjutnya, sebagai mentor atau pembantu. Pada posisi ini, mentor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Suatu contoh, peraturannya apa? Ada lagi, sanksi apa, konsekuensinya apa? Yang ketiga, apa yang telah kamu lakukan? Nah, itu kita mengontrol atau memantau murid kita. Itu posisi kita sebagai monitor atau pemantau. Yang keempat yaitu sebagai manajer atau pemimpin, ya ini yang manajer. Maksudnya apa? Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak-anak itu diminta untuk menemukan solusi dari masalah dia sendiri. Jadi kita hanya sebagai manajer membimbing mereka sehingga mereka menemukan solusi dari masalah mereka sendiri. Suatu contoh, jika kamu menyakitinya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Contoh lain, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu salah satu kalimat kita sebagai manajer atau pemimpin. Yang sekarang kita akan belajar tentang restitusi. Restitusi itu apa, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika anak-anak itu melakukan kesalahan, itu jangan langsung kita hukum. Kita melakukan restitusi. Nah, nanti kita akan belajar restitusi setelah slide berikut ini. Tapi sebelum kita belajar restitusi, saya mempunyai video yang sangat inspiratif. Ini termasuk pukulan bagi Bapak Ibu guru tentang video ini. Ini video tentang anak yang terlambat sekolah. Kita simak bersama-sama. Thank you.
Ini anaknya terlambat. Bapak ini tidak menanyakan alasan apa terlambat. Dia langsung menghukumnya, memukul tangannya tanpa menanyakan kenapa alasan dia terlambat. Setiap hari anak ini terlambat. Ternyata punya alasan. Hari selanjutnya juga terlambat lagi. Anak itu menjadi penurut Bapak Ibu karena hubungan dari ibunya. Pada suatu hari, bapak gurunya mengetahui kenapa anak itu terlambat. Ternyata Abi membantu ayahnya untuk pergi ke rumah sakit untuk berobat. Jadi dia terlambat itu karena setiap hari dia mengantar ayahnya. Ayahnya itu sakit jajanan. Bapak gurunya merasa bersalah karena telah memukul anak itu. Setelah kita melihat video tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik? Ayo Pak Adit, kenapa sampai nangis Pak Adit? Kira-kira pelajaran apa yang bisa dipetik Pak Adit dari video tadi Pak Adit? Ayo Pak Adit. Sampai terharu ya Pak Adit ya, sampai nangis. Gimana Pak Adit? Saya melihat video tersebut sangat berat karena dia membantu sama keluarga ayahnya sakit. Ketika dia masuk ke kelas, ternyata bapak guru tidak tanya, kemudian masuk ke sekolah. Ya. Ini seolah-olah guru itu tanpa tanya anak-anak langsung dipukul. Ya. Ini kurang pas. Sebetulnya dari mana jam sekian berangkat. Dalam 3 kali berangkat tadi, Pak gurunya baru tahu nyesalnya terhadap tadi. Jadi kita sebagai pendidik paling tidak kalau ada anak kita terlambat ditanya, jangan sampai seperti tadi masuk
terlambat dukun, dan akhirnya titik terakhir beliaunya tahu ternyata anaknya membantu sama keluarga. Itu jadi kita sebagai pendidik paling tidak harus tahu keadaan siswa kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, ada luar biasa sekali. Jadi itulah gunanya. Kita tidak boleh langsung menghukum. Kita harus tanya dulu apa alasan anak itu terlambat. Nah ini akan kita pelajari pada restitusi. Segitiga restitusi itu ada tahapannya Bapak Ibu. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah itu bisa kita lakukan dengan menanya anak-anak tersebut. Kamu punya alasan apa? Punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Jadi anak-anak ditanya dulu. Jangan seperti guru yang tadi tidak menanya dulu langsung menghukum. Ya, jangan seperti itu. Jadi kita harus menanya dulu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain sehingga kamu tidak melakukan ini? Itu. Terus tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang belum kamu miliki sehingga kamu melakukan seperti ini? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ke depannya jika kamu melakukan ini? Nah, itu Bapak Ibu, itu tahapan-tahapan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Di validasi tindakan yang salah, semua perilaku pasti mempunyai alasan. Jadi kita menanyakan alasan-alasan dari anak kenapa mereka melakukan itu. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal untuk melakukan itu. Selanjutnya kita cara itu mempraktekkan segitiga restitusi yang telah dijelaskan tadi. Nah, di sini saya mempunyai video bagaimana Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi pada anak-anak jika anak itu melakukan kesalahan. Dan di sini ada tahap-tahapannya. Silakan simak Bapak Ibu. Ini langkah-langkah untuk menentukan segitiga restitusi. Yang Pak. Sederhana dan besar. Kenapa hari-hari ini? Nah ini tahapan menstabilkan identitas. Ya aku makanya aku belajar di Pak. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu, nah itu tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Saya bisa bilang dia sudah mulai. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iya, maksudnya dia aja Pak. Ya saya dari dulu, maksudnya dia juga minat. Ya wajar. Mempertahankan harga itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kata lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya meminta saja. Sudah benar Pak, saya pasti dari ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu. Nah ini tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya kalau menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menggunakan itu.
Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya saya ini selalu proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengeluarkan diri untuk pikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga dan bersahabat dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, jadi Bapak Ibu di sini Bapak Guru berperan dia menggunakan restitusi untuk mencari permasalahan yang anak-anak hadapi, maksudnya mencari solusi. Jadi di sini Bapak Ibu membimbing anak-anak untuk menemukan solusinya sendiri, solusi dari permasalahan itu, dan mereka bisa menemukan motivasi internal dari diri mereka agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi itu langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Selanjutnya kesimpulan dari disiplin positif ini, kesimpulan dari pertemuan ini yaitu ubahlah mindset melakukan gerakan dan perubahan berdasarkan kelemahan yang ada menjadi melakukan perubahan dan gerakan berdasarkan kekuatan yang kita miliki sampai kelemahan itu tidak nampak tertutup oleh kekuatan. Menjalankan kebiasaan baru memang awalnya terasa sulit, tapi percayalah, hal sekecil apapun yang Anda lakukan demi perubahan positif akan menumbuhkan hasil yang luar biasa. Jadilah teladan bagi anak didikmu. Kolaborasi, kerjasama adalah kunci dalam melakukan perubahan pembiasaan positif. Jadi itu kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Jadi diseminasi disiplin positif pada siang hari ini. Sekarang akan merefleksi setelah mengikuti kegiatan ini. Apa kira-kira yang telah kita pelajari? Tadi apa Pak Tik? Yang telah kita pelajari tadi tentang apa saja Pak Tik? Yang kita pelajari tadi tentang kegiatan siswa yang mau melakukan kedisiplinan anak, ya, tentang anak yang terlambat tapi tidak ditanya apa penyebabnya, itu merupakan kesalahan kita, maka kita harus pandai-pandai untuk melakukan restitusi seperti itu. Betul. Terus apa lagi tadi? Tentang apa lagi? Tentang kesepakatan kelas juga tadi ya. Kita sudah belajar tentang kesepakatan kelas, tentang apa tadi sudah kita pelajari tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Semoga bisa kita terapkan. Yang kedua, bagaimana penerapan ke depan setelah kegiatan ini? Penerapan ke depan kira-kira apa? Kira-kira apa kedepannya setelah kegiatan ini, maka jenengan akan menerapkan apa? Kalau anak-anak melakukan kesalahan, maka jenengan gimana? Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, yang pertama kita harus melihat dulu kondisi yang dilakukan anak-anak. Jangan langsung kita, oh kamu seperti ini. Misal seperti video tadi terlambat, kita kan tidak tahu alasannya seperti apa. Terus yang terakhir kan kita baru tahu ya dalam video tersebut ternyata alasannya mengantar orang tua. Jadi dulu kita harus mengetahui kondisi anak tersebut dahulu. Jangan harus memberi sanksi atau apa. Ya seperti tadi harus ada restitusi. Ya.
Ya, terima kasih Bu Lina atas tanggapannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya dan saya akhiri. Tapi sebelum saya akhiri, sampai matur Bapak Ibu. Ayo ting-ting, makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.